Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna ta'wil. Allahumma wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji Sunan Tirmidzi di PDF itu halaman 60 nih. Halaman 60 nih. Monggo dibuka kitab Sunan Tirmidzi di PDF halaman 60. Jadi ini meneruskan pertemuan kemarin di Aqabah 4 nih, di Kuaran sana. Jadi kemarin membahas tentang, sebelumnya itu membahas tentang bab larangan buang air kecil atau besar menghadap kiblat, ya, larangan menghadap kiblat ketika buang hajat. Nah, sekarang pagi ini bab ke-8, yaitu bab maja'a fin nahyi 'anil bauli qa'iman, yaitu bab tentang larangan kencing atau buang air kecil sambil berdiri. Ini bab maja'a fin nahyi 'anil bauli qa'iman, tentang larangan buang air kecil dengan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu hadisnya. Wabillahi qol hadatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Syarik 'anil Miqdam bin Syuraih an abihi an Aisyah qalat man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana yabulu illa qa'idan. Qala wa fil bab an Umar wa Burdah wa Abdurrahman bin Hasanah. Qala Abu Isa hadis Aisyah ahsanu syai'in fil bab wa asah. Wa hadisu Umar innama ruya min hadisi Abdul Karim bin Abil Mukharik Nafi an Ibnu Umar an Umar qala ra'ani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman faqala ya Umar la tablu qa'iman fama bultu qa'iman ba'du. Qala Abu Isa wa inna ma rafa'a hadzal hadis Abdul Karim bin Abil Mukharik wa huwa dha'if inda ahli hadis, dha'afahu Ayyub as-Sakhtiyani wa takallama fihi. Wa rawa Ubaidullah an-Nafi' an Ibnu Umar qala Umar radhiyallahu anhu ma bultu qa'iman mundu aslamtu. Hadza asahu min hadisi Abdul Karim wa hadis Buraidah fi hadza ghairu mahfud. Wa ma'na nahyi 'anil bauli qa'iman ala ta'dib la ala tahrim. Wa qad ruwiya an Abdullah bin Mas'ud qala innama minal jafa'i an tabula fa anta qa'imun. Jadi hadis tentang larangan berdiri, Aisyah meriwayatkan, ya, barang siapa yang mengatakan bahwasanya Nabi itu buang air kecil dengan berdiri, maka fala tusaddiquhu, jangan dipercaya. Maka naya bulu ila qaidan, Nabi itu tidak pernah, ya, kencing, tidak pernah buang air kecil kecuali dengan duduk. Nah, ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau buang air kecil itu dengan duduk, ya. Maka naya bulu ila qaidan. Nah, ini kata Aisyah, ya. Jadi kata Aisyah, kalau ada yang mengatakan Kanjeng Nabi itu buang air kecil dengan berdiri, jangan dipercaya, ya. Itu kata Aisyah. Nabi itu buang air kecilnya dengan duduk. Maka ya bulu ila qaidan. Ya. Hadis Aisyah ahsanu syai'in fil bab asah. Hadis ini yang paling bagus, ahsanu syai'in fil bab wa asah, dan paling sahih.
Nah, di hadis yang lain ya diceritakan yang lain, ra'ani an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qaiman faqala ya Umar la tabul qaiman. Jadi Nabi itu melihat sahabat Umar kencing dengan berdiri. Nah, kemudian Nabi berkata, "Wahai Umar, jangan kencing sambil berdiri." Gitu ya. Sama Kanjeng Nabi itu ditegur. Nah, kemudian fama abultu qaiman ba'du. Kemudian sahabat Umar tidak pernah kencing dengan berdiri semenjak itu ya, semenjak ditegur oleh Kanjeng Nabi. Nah, ini riwayat selanjutnya ya. Kemudian sahabat Umar juga berkata tadi, mabul tu qaiman mundu aslam tu. Nah, sahabat Umar tidak pernah kencing berdiri ya semenjak masuk Islam. Oke, jadi larangan ini di akhir hadis di sini ya, keterangan di sini itu dijelaskan. Kalau di PDF itu halaman 62 nih, di halaman 62 itu. Di halaman 62 wa ma'nan nahyi anil bauli qaiman ala ta'dib la ala tahrim. Nah, ini kuncinya di sini nih. Jadi keterangan di terakhir itu kesimpulannya, makna dari larangan kencing berdiri ini ya, atau maksud dari larangan kencing berdiri ini adalah ala ta'dib, yaitu untuk ta'dib, untuk mengajarkan tata krama, la ala tahrim, bukan sesuatu yang keharuman gitu. Jadi Kanjeng Nabi menyuruh kencing dengan duduk atau melarang kencing dengan berdiri ini untuk ta'dib nih, untuk mengulang tata krama, untuk mengajarkan tata krama ya, untuk mengajarkan adab. La ala tahrim, bukan sesuatu yang keharuman. Jadi orang kalau seumpama ada yang kencing dengan berdiri, nah, maka itu bukan sampai derajat haram nih. Jadi bukan sampai dia terus mendapat dosa karena kencing dengan berdiri, tidak nih. Karena apa tadi, la ala tahrim, derajatnya ini tidak sampai haram. Tapi innama minat ta'dimi, hanya untuk tata krama atau adab. Sebaiknya seseorang itu kalau buang air kecil ya sebaiknya atau adabnya itu dengan duduk. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Poin di halaman 62 itu. Ala ta'dib la ala tahrim. Wa qad ruwiya an Abdillah bin Mas'ud qala inna minal jafa, sesungguhnya dari al-jafa, jafa itu akhlak yang jelek. Jadi salah satu dari akhlak yang jelek antabula wa anta qaimun, yaitu engkau kencing dan engkau berdiri, yaitu salah satu al-jafa. Jadi salah satu akhlak yang jelek atau perilaku yang buruk sing gak apik lah nggih. Kalau di kita itu yang gak ilok, sing gak ilok itu salah satunya kencing dengan berdiri. Jadi larangan ini, larangan hadis tentang kencing berdiri ini bukan larangan keharuman. Jadi nggak sampai haram dosa gitu ya. Kalau kita kencing berdiri terus berdosa, tidak. Tetapi sebagai anjuran, sebagai takdib, tata krama ya. Seandainya ya sambil duduk gitu ya. Oke. Nah, ini hadis pertama nih. Bab pertama menjelaskan tentang larangan kencing dengan berdiri. Kemudian di bab selanjutnya bab ar-rukhsah fi dzalik, di halaman 62 nggih. Bab ma jaa fi rukhsah fi dzalik. Nah, di bab selanjutnya ini menjelaskan tentang rukhsah, keringanan dari kencing berdiri. Jadi ini ya kebalikan dari bab sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan larangan nggih, larangan kencing berdiri. Tapi bab yang sekarang itu ada keringanan untuk kencing dengan berdiri. Jadi seolah-olah itu boleh ya, boleh kencing dengan berdiri, tapi ada beberapa kondisi. Nah, ini adalah salah satu ciri dari atau kelebihan dari kitab Sunan Tirmidzi yang kita ngaji ini. Jadi kitab Sunan Tirmidzi itu salah satu kelebihannya banyak mencantumkan hadis-hadis yang
berlawanan atau seolah-olah itu berlawanan. Nah, hadis yang tadi tentang larangan nih, larangan kencing berdiri. Tetapi bab selanjutnya, hadis selanjutnya itu tentang kebolehan kencing dengan berdiri. Nah, jadi ada dua hadis yang kontradiksi ini. Yang satu larangan, yang satu membolehkan. Nah, ini salah satu kelebihan dari kitab Sunan Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi itu menyebutkan di dalam kitabnya itu dua hadis yang saling bertolak belakang, dua hadis yang kontradiksi. Sama dengan bab sebelumnya yang kemarin saya ngaji di Aqabah 4, itu juga hadisnya bertentangan nggih. Bab sebelumnya itu di bab 6 dan 7, yaitu bab larangan tentang buang hajat menghadap kiblat nggih, menghadap dan membelakangi kiblat, itu larangan. Tetapi bab selanjutnya itu menjelaskan bahwasanya Nabi itu pernah buang hajat menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu ternyata pernah. Nah, ini ada dua hadis yang bertentangan. Nah, kalau di dalam ilmu hadis nih, di dalam kajian hadis ini namanya ada ilmu tersendiri, namanya itu ilmu mukhtaliful hadis nih, atau ta'arudul hadis. Jadi ada hadis-hadis itu yang isinya itu bertentangan nih, kontradiksi. Yang satu Nabi itu memerintahkan, tapi di lain sisi Nabi itu melarang. Nah, ya di dalam ilmu mukhtaliful hadis ini nanti dipelajari terus bagaimana cara memahaminya gitu ya. Di lain sisi Nabi itu melarang, di lain sisi Nabi itu membolehkan, terus bagaimana cara memahami konteks tersebut. Nanti dicari titik temunya gitu. Bisa dijam'u atau bisa dinasih dan mansuh, salah satunya dihapus. Nah, sekarang konteks ini yang kita bahas tentang kencing dengan berdiri. Tadi yang kita bahas Nabi melarang kencing dengan berdiri, nggak ada larangan, tapi larangannya bukan sampai haram. Tetapi di hadis selanjutnya ternyata Nabi itu pernah buang air kecil dengan berdiri. Oke, kita baca hadisnya. Wa bihi qol hadatsana Hannad, ini halaman 62. Qala hadatsana Waqi' anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata subatota qaumin fabala 'alaiha qa'iman fa'ataituhu biwadu'in fadhahabtu la ta'akhkhara anhu fada'ani hatta kuntu 'inda aqibaihi fatawadda'a wa masakha 'ala khuffaihi. Qala Abu Isa wa sami'tul Jarud yaqul sami'tu Waqi'an yuhaddisu bihadzal hadis anil A'mash. Tsumma qala Waqi' hadza asu hadis ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mashi wa sami'tu Aba Umar Al-Husain bin Hurais yaqul sami'tu Waqi'an fadzakara nahwahu. Qala Abu Isa wa hakadha rawa Mansur wa Ubaidah ad-Dabi an Abi Wa'il an Hudzaifah misla riwayat al-A'mash wa rawa Hammad bin Abi Sulaiman wa Asim bin Bahdalah an Abi Wa'il anil Mughirah bin Syu'bah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadisu Abi Wa'il an Hudzaifah ashah wa qad rakhasa qaumun min ahlil ilmi fil bauli qa'iman. Nah, kesimpulannya ada yang di lafaz barusan ya. Jadi gini, ada hadis diriwayatkan oleh Hudzaifah bahwasanya Kanjeng Nabi itu atas subatato qaumin mendatangi subatato qaumin itu semacam tempat pembuangan sampah gitu nih. Nah, kemudian Nabi itu buang air kecil di area tersebut. Nah, tapi buang air kecilnya itu sambil berdiri, fabala 'alaiha qa'iman. Jadi sahabat itu ada yang tahu, oh Kanjeng Nabi ternyata pernah juga buang air kecil sambil berdiri. Tetapi itu ada di area tempat pembuangan sampah, banyak sampahnya gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya ya Nabi itu pernah kencing dengan berdiri. Nah, tetapi para ulama menjelaskan kenapa kok Nabi berdiri? Ternyata di sana ada udhurnya atau ada alasannya gitu. Atau kalau di sini istilah rukhsah. Nabi kencing dengan berdiri karena saat itu konteksnya di hadis itu saat itu kencingnya di tempat pembuangan sampah,
Kalau kencing dengan duduk ditakutkan nanti najisnya itu nyiprat ya, karena di bawah itu banyak tempat sampah. Kalau kencing dengan duduk nanti ditakutkan najisnya itu kena di Kanjeng Nabi. Makanya Nabi dengan berdiri. Nah, di sini ulama itu banyak yang menjelaskan ya, di alasannya udhurnya Nabi itu kenapa kok berdiri. Ada yang mengatakan bahwasanya saat itu sahabat yang melihat itu tempatnya tanahnya itu agak naik gini gitu. Jadi kalau Nabi kencing dengan duduk, takut Nabi itu jatuh ke belakang gitu, karena tempatnya itu agak naik. Nah, kalau dengan berdiri nanti nyiprat najisnya gitu. Ada yang mengatakan Nabi itu saat itu sedang sakit gitu ya. Sedang sakit apa yang mengharuskan dengan kencing berdiri. Kalau kencing dengan duduk itu Nabi sakit. Jadi ada beberapa alasan gitu. Yang melatar belakangi kenapa kok Nabi itu kencing dengan berdiri. Nah, karena ada dua kejadian ini nih, di lain sisi Nabi tadi melarang, di lain sisi Nabi pernah berdiri, maka tadi itu kencing dengan berdiri itu tidak sampai derajat haram, tetapi hanya sebagai takdib nih, sebagai adab, seharusnya ya dengan duduk ya. Waqad rakhasa qaumun min ahlil ilmi fil bauli qa'iman. Nah, akhirnya apa? Kesimpulan ulama itu memberi keringanan atau kebolehan nih, kencing dengan berdiri boleh nih, tapi nggak sebaiknya kencingnya dengan duduk gitu nih. Jadi larangan tadi itu hadis larangan kencing dengan berdiri itu bukan keharaman nih, nggak sampai dosa. Jadi kalau kita kencing sambil berdiri itu nggak sampai dosa, tapi sebaiknya itu dengan duduk. Nah, jadi ada ini ya, kita ketika memahami dua hadis yang kontradiksi, akhirnya kesimpulannya apa? Oh, kesimpulannya sebaiknya ya kencingnya dengan duduk ya, at-ta'dib tadi. Dan larangan tadi kalau kita dengan berdiri melanggar larangan tadi itu tidak sampai derajat haram, nggak sampai dosa, oke. Waqad khassa qaumun, kita mendapatkan keringanan. Qaumun min al-ilmi fil bauli qa'iman. Qala Abu Isa wa Ubaidah bin Amr was Salmani rawa anu Ibrahim an-Nakhai. Ubaidah min kibar tabi'in. Yurwa an Ubaidah anau qala aslamtu qabla wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanataini wa Ubaidah ad-Dabi sahib Ibrahim wa Ubaidah bin Mu'atab ad-Daibi wa yukna Aba Abdul Karim. Nah, ini tentang permasalahan kencing dengan berdiri nggih. Jadi ada dua tadi itu ya, ada dua kondisi nggih. Nabi ya pernah Nabi pernah melarang ya, Nabi itu melarang kencing dengan berdiri, tapi di lain sisi Nabi pernah kencing dengan berdiri. Bab maja'a fil istitar indal hajat. Sekarang bab selanjutnya. Kalau ini tidak ada hadis yang kontra, cuma satu tok. Kalau tadi ada kontranya. Bab maja'a fil istitar indal hajat. Bab tentang menutup ketika buang hajat. Jadi kalau buang hajat itu harus ditutup nih, fil istitar. Wabila qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdus Salam bin Harb al-Mulai anil A'mas an Anas qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ard. Qala Abu Isa hakadha rawa Muhammad bin Rabi anil A'mas an Anas hadal hadis. Oke. Wara Waqi wa Abu Yahya al-Khimani anil A'mas qala Ibnu Umar kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-hajata lam yarfa saubahu hatta yadnuwa minal ard. Wakil hadisaini mursalun wa yuqalu lam yasma' A'mas min Anas wala min ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad nadhara ila Anas bin Malik qala ra'aitu yusalli fadzakara anu hikayatan fi shalah wal A'mas ismu Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kahili wa huwa maula lahum. Qala A'mas kana Abi Hamilah fawarrathahu Masruq. Jadi hadisnya karena Nabi SAW idza aradal hajat ya,
ketika Nabi itu hendak membuang hajat, lam yarfa saubau. Nabi itu tidak mengangkat pakaiannya. Jadi pakaiannya nggak sampai diangkat sampai terbuka auratnya gitu. Hatta yadnu min tetapi Nabi itu merendahkan pakaiannya itu ke tanah, ke bawah gitu ya. Jadi sampai nggak kelihatan gitu, ditutupi. Nah, ini ya hadis tentang kalau buang hajat ya ditutupi. Ya lam yarfa saubau hatta yadnu min al-ard. Bab maja'a fi karahatil istinja bil yamin. Ya. Wabila qul hadatsana Muhammad bin Abi Umar al-Maki. Bab selanjutnya tentang kemakruhan istinja atau bersuci, bersuci dengan tangan kanan. Wabila qul hadatsana Muhammad bin Abi Umar al-Maki qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ma'mar an Yahya bin Abi Katsir an Abdillah bin Abi Qatadah an Nabi sallallahu alaihi wasallam an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha ay yamassar rajulu dzakarahu bi yamini wa fi hadzal bab an Aisyah wa Salman wa Abi Hurairah wa Sahal bin Hunayf qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih wa Abu Qatadah al-Ansari ismu al-Haris bin Ribai wal amal al hadza inda amal alim karihu al istinja bil yamin. Tentang makruh beristinja atau bersuci dengan tangan kanan. Nggih. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ayyamassa rajul dzakara bi yamini. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu melarang kalau bersuci nggih atau istinja itu dengan tangan kanan. Melarang menyentuh tangan kanannya ke kemaluan ya. Ayamas sarajul dzakara bi yamini dengan tangan kanan. Jadi itu hukumnya makruh nih. Hendaknya ya dengan tangan kiri nih kalau membersihkan setelah istinja itu ya. Oke. Bab al-istinja bil hijarah. Tentang istinja dengan batu nih. Bersuci dengan memakai batu. Nah, ini hadisnya. Jadi kalau kita ngaji fikih nih, di takribkan ada bab tentang sesuci. Nah, di sana dijelaskan bahwasanya sesuci itu ya boleh memakai batu, boleh memakai batu. Yang paling utama ya, tentu pakai air, ya. Dan yang paling utama pakai air dan batu. Ya. Nah, di kitab fikih dijelaskan bersuci dengan batu. Nah, dalilnya adalah hadis ini. Jadi akhirnya kita tahu, oh dalilnya ada di hadis ini, gitu ya. Di kitab-kitab fikih tentang istinja memakai batu. Wabila qala hadatsana Hannad qala hadatsana Abu Muawiyah anil Amas an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid qala qila li Salman qad allamakum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. Jadi dikatakan kepada Salman, Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kalian segala sesuatu ya, semuanya diajarkan oleh Nabi. Hatta al-qira'ah. Al-qira'ah itu apa? Al-qira'ah itu tentang cara atau tata krama buang hajat ya, etika buang hajat al-qira'ah. Sampai hal buang hajat, sampai pertanyaannya seperti itu. Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kalian sampai hal buang hajat gitu ya, sampai hal tentang membersihkan ya ketika setelah buang hajat hatta al-qira'ah gitu. Salman ditanya. Faqala Salman, kemudian Salman menjawab, ajal ya, gitu. Ajal ya. Jadi Kanjeng Nabi itu apa? Mengulang atau ngajar sahabat masyarakat itu sampai hal yang detail nih. Sampai hal yang bersuci tadi ya, bersuci dengan tangan kiri, kalau menyentuh kemaluan tidak boleh dengan tangan kanan. Nah, itu hal yang detail itu sampai diajarkan oleh Kanjeng Nabi hatal qira'ah. Nah, itu yang dimaksud dengan qira'ah gitu. Etika atau tata cara buang hajat itu sampai diajarkan dengan jadi Kanjeng Nabi tidak malu gitu. Tidak sungkan mengajarkan bab sesuci. Faqala Salman ajal nahana an nastaqbil qiblah bi ghaidin aw baulin. Nah, ini Nabi melarang kita buang hajat, buang air kecil, buang air besar dengan menghadap kiblat.
Nah, ini. Kemudian au annastanjia bil yamin. Ini kayak kesimpulan hadis sebelumnya ya. Atau beristinja dengan tangan kanan gitu ya, diajari sampai detail. Au ayasanjia ahaduna bi aqalla min salasati hajar, atau beristinja dengan setidaknya 3 batu, paling sedikit 3 batu. Au annastanjia bi rojiin au bi admin, atau beristinja dengan rojiin. Rojiin itu kotoran binatang, kotoran binatang yang kering, au bi admin, atau tulang. Nah, ini larangan. Jadi kanjeng Nabi itu melarang beristinja dengan roji atau kotoran yang sudah kering dan tulang. Itu larangan kanjeng Nabi. Yang boleh itu dengan batu, dengan 3 batu. Nah, jadi yang dapat kita pelajari di sini bahwasanya Nabi itu ya hal-hal yang mungkin di masyarakat itu tabu nih, atau apa menurut orang itu sungkan ya, tapi kanjeng Nabi diajarkan ya, sampai masalah sesuci nih, masalah buang air kecil, buang air besar, kanjeng Nabi itu tidak malu nih. Wa fil bab an Aisyata wa Khuzaimah bin Sabit wa Jabir wa Khalad bin Sa'ib an abihi qala Abu Isa wa hadis Salman fi hadzal bab hadisu hasan sahihun wa huwa qalu aksar al-ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahu ra'au anal istinja bil hijarah yujzi'u. Jadi istinja bersuci dengan batu itu boleh, yujzi'u. Wa illam yastanji bil ma', meskipun tidak beristinja dengan air, hanya batu saja boleh. Idza anqa asal ghaid wal baul ya. Jika sampai bersih, bekas dari buang air kecil besar itu sampai bersih dengan batu, maka boleh, suci dia. Wa bihi yaqul as-Sauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Bab maja'a fil istinja bil hajaraini. Istinja dengan 2 batu. Kalau tadi kan 3 nih, sekarang 2. Apabila qala hadatsana Hannad wa Qutaibah qala hadatsana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah qala kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi fa qala iltamis li salasata ahjar qala fa ataitu bi hajaraini wa rausah fa aqada al hajaraini wa alqa rausah wa qala inna riksun. Jadi Nabi itu buang hajat, kemudian dibawakan Nabi minta 3 batu, bawakan 3 batu gini ya. Kemudian sama sahabat Abdullah cuma dibawakan 2 batu sama 1 kotoran kering. Nah, kemudian sama Nabi yang diambil 2 batu saja, yang kotoran kering itu dibuang ya. Innaha riksun. Nah, jadi yang kotoran tadi itu adalah riksun. Riksun itu kotoran yang sudah kering. Jadi Nabi juga pernah bersuci hanya dengan 2 batu. Qala Abu Isa wa kadara wa Qais bin Rubai' hadzal hadis an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah naw hadis Israil wa rawa Ma'mar wa Ammar bin Ruzaik an Abi Ishaq an Alqamah an Abdillah wa rawa Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Aswad an Abi Aswad bin Yazid an Abdillah wa rawa Zakaria ibnu Abi Zaidah an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid an Al-Aswad bin Yazid an Abdillah wa hadha hadisun fihi tirab. Wabil qala hadatsana Muhammad bin Bashar al-Abdi hadatsana qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sa'altu Abu Ubaidah bin Abdillah hal tadhkuru min Abdillah syai'an qala la qala Abu Isa sa'altu Abdullah bin Abdurrahman ayyur riwayat fil hadzal hadis an Abi Ishaq asah falam yaqdi fihi bi syai'in wa sa'altu Muhammadan an hadza falam yaqdi fihi bi syai'in wa ka'annahu ra'a hadis Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Aswad an Abi an Abdillah asbah wa da'au fi kitabil jami'. Qala Abu Isa wa asahu syai'in fi hadza indi hadis Israil wa Qais an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdillah liana Israil asbatu wa afadli hadis Abi Ishaq min haulai wa taba'u an dzalika Qais bin Rabi'. Qala Abu Isa wa sami'tu Abu Musa Muhammad bin Musa yaqul sami'tu Abdurrahman
bin Mahdi yaqul ma fatani ladhi fatani min hadis Sufyan Tsauri ana bi Ishaq illa lima takaltu bihi ala Israili annahu kana ya'ti bi atam. Qala Abu Isa wa Zuhair fi Abi Ishaq laisa bidaka li anna sama'ahu minhu bi akhara. Qala wa sami'tu Ahmad bin Hasan at-Tirmidzi yaqul sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul idza sami'tal hadis an Zaidah wa Zuhair fala tubali alla tasma'hu min ghairihima ila hadis Abi Ishaq wa Abu Ishaq ismu Amr bin Abdullah as-Sabi'i al-Hamdani wa Abu Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud lam yasma' min abihi wa la ya'rifu ismu. Oke. Jadi ini ya kesimpulannya tentang bersuci dengan batu. Okay. Jadi kalau di takrib itu tentu antara batu dan air itu yang lebih utama adalah air. Okay. Tapi kalau seumpama tidak ada air boleh dengan batu. Bab maja fi qarati ma yustanjabi wallahu alam bisawab. Rabbi fa'ana bi barakatihim minal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.